Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardian Syah bin Sanga dengan NIM 1121 1016. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan ujian akhir semester pada mata kuliah sistem terdistribusi, yaitu tentang bab log aggregator dengan idempotent customer. Nah, pertama, mari kita lihat arsitektur di file di sini ya, file Docker Compose.yaml. Nah, sistem terdiri dari 4 layanan utama. Yang pertama itu ada layanan storage. Nah, storage-nya sendiri berfungsi untuk PostgreSQL untuk menyimpan persistent. Kemudian yang kedua di sini ada broker yang berfungsi sebagai redis untuk antrian pesan. Kemudian yang ketiga ada aggregator yang berfungsi sebagai service utama berbasis Fast API. Ini Fast API. Kemudian yang keempat adalah publisher, yaitu berfungsi sebagai simulator yang mengirim event dummy. Di sini juga saya terapkan tentang keamanan sesuai dengan uh, buku, buku panduan utama, yaitu pada bab 11. Di sini saya mengisolasi jaringan menggunakan lainnya was.org. Sini uh, database dan Redis berada di jaringan uh, internal dan tidak terekspos ke publik. Hanya hanya aggregator yang membuka port 8080. Nah, kemudian uh, saya akan menjalankan ya, daftar kampus build-nya. Ini akan membangun Linux dari aplikasi dari nol dan menjalankan semua kontainer secara bersamaan. Nah, tapi kalau misalnya saya jalankan sekarang di sini, ini akan memakan waktu kurang lebih 2 menitan. Maka saya udah persiapkan ini, udah jalanin, udah running. Ini udah saya jalankan, sudah jalankan ya, sudah saya jalankan. Sini sudah dijalankan untuk build-nya. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya ya. Hasilnya kita bisa lihat di sini di out. Bisa lihat di sini out, kita refresh dulu. Nah, di sini statusnya healthy ya. Healthy di sini. Healthy di sini itu database ready semua udah berjalan nih. Artinya database dan ready sudah terkoneksi dengan baik. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur idempotensi dan depredasi. Kita masuk ke codingan lagi di sini. Kita masuk ke kita masuk ke sini. Nah, di sini ya. Coba jalankan di sini. Nah, di sini tadi ini terlihat ya hasilnya. Nah, eh, bisa dilihat di sini kontainer publisher statusnya excited ya. Excited ini normal ya, karena dia sudah selesai eh, mengirimkan apa paket data 20.000 pas build tadi. Eh, dan event akan berhenti secara otomatis ya. Kita udah mencapai 20.000 event yang dikirim. Kemudian sementara aggregator dan database tetap menyala. Di sini ada ini menyala ya di sini. Oke ya. Nah, eh, angka dari ini yang tadi event tadi itu yang dikirim kita bisa lihat juga di sini ya. Di sini kita bisa lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya 20.000, eh, sini 14.000, 9.000. Nah, artinya di sini itu 20.000 event yang dikirim, kemudian yang diproses itu 14.000, kemudian di sini ada di drop ya, karena duplikat situ 6.000, gitu ya.
Ini topik on-nya ada 10 sini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pilihan pilihan ya. Nah, untuk menangani uh, konkurensi tinggi, saya menerapkan kontrol, saya menerapkan sini ya, kontrol transaksi yang bisa diandalkan yang ketat ya gitu ya. Nah, di sini juga saya mengambil referensi dari buku panduan utama pada bab 8 dan bab 9. Nah, di sini kita lihat di fungsi di sini yaitu proses single event. Nah, saya menggunakan sebuah blok transaksi otonomik, eh, eh, itu yang pertama, saya masukkan insert ke eh, ke tabel proses event, kemudian eh, event, jika ada duplikat duplikasi ya, database akan ini melempar ke sini, dan itu error di sini karena misalkan adanya niche constraint gitu. Yang constraint kedua, untuk update start untuk update-nya, eh, ini secara statistik saya menggunakan atomic update query juga di sini. Nah, ini sih untuk mencegah apa ya, masalah loss update ya, saat banyak worker yang mengakses data yang sama. Nah, selanjutnya, sistem distribusi harus tahan juga ya terhadap kegagalan. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan crash pada database ya. Nah, masuk bias, ini saya sudah sediakan nih. Jadi saya tidak mengetik mengetik satu-satu lalu mengetik lagi, jadi tinggal copy sama paste aja. Saya untuk mempersingkat waktu juga. Ini ini saya akan matikan dulu, matikannya. Ini stop, ini udah stop ya. Kemudian kita hapus hapus ya. Kalau misalkan hapus hapus lagi. Nah, di sini kontennya dihapus ya. Nah, di sini ya kita bisa tahu juga, misalkan dalam sistem tanpa persistensi, data ini pasti sudah hilang ya. Jadi mari kita cek lagi ya. Kita akan udah lagi remove, kita cek di browser tadi yang sudah sini, kita cek dulu. Nah, di sini ya, dia udah bekerja. Ini ya, dan kita udah remove tadi. Dan namanya masuk lagi tadi. Ah, nah, di sini tuh eh, beli tadi ya. Oh, dulu, kita bisa lihat juga sih di sini angka statistik tuh. Nanti akan kembali di sini nanti ketika diakses kembali. Disebut sama lagi. Ini yang kita pakai ini Docker Compose Up, di sini storage. Bentar, kita tunggu starting dulu ya. Nah, tes dia start ya. Kita coba buka, refresh lagi. Nah, dia kembali ya, kembali kan. Kembali dengan uh, total 20.000, ini ke prosesnya 14.000, semua duplikatnya 6.000. Tekan kolomnya itu jumlah tertulis 10 ya. Oh ya, tadi lupa ya, mungkin kita bisa lihat juga sih di sini event-eventnya.
Linknya di sini yang tadi lupa ya. Ya. Nah ini kan ada ini event 20.000 yang tadi dikirim yang ini ya. Ini kita bisa lihat di sini yang ini banyak yang banget nah. Ini ya yang dikirim 20.000. Jadi di sini cuma langsung dikasih total 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 lagi di sini. Ini yang harusnya di event seperti ini. Ini 40.000 sama 1.000 dan seterusnya. Yang banget ini saya bisa lihat ya datanya yang dikirim tadi. Nah di sini tuh di sini ada 14.000 yang diproses 15.000 ya. Karena yang tadi yang 6.000 itu 6.000 eh, 6.000 itu di drop karena dianggap duplikat. Berarti total 20.000. Hmm. Nah, kemudian kita balik ke yang lagi, kita buka terminal baru. Hmm. Terakhir ya, terakhir untuk menjamin kualitas code saat saya telah membuat 20 unit test eh, yang mencakup pengujian deduplikasi, validasi skema, dan konkurensi. Dan juga penuh, terus per terus dijalankan, terusnya running, terus kita jalankan, terus jalankan di sini ada misalkan bilangkan tesnya, tes seperti benar, jalankan, tunggu bentar ya. Hmm, Nah, ini cukup lama sih untuk jalan ini. Nah, oke, mau bukan error ya. Oke, ini silakan ini 15%. Nah, terlihat ya semua semua tesnya ini memvalidasi bahwa logika bisnis sistem sudah berjalan benar sesuai dengan spesifikasi yang dibangun baik dari level database maupun API. Hmm, Nah, sebagai kesimpulan, sistem ini eh, telah berhasil mengimplementasikan arsitektur PubSub yang itu arsitektur PubSub yang tangguh, yang bisa diandalkan, yaitu kemudian fitur idempotensi potensinya menjamin data itu tidak ganda, nah, terus tidak duplikasi juga, transaksi menjamin konsistensi data, dan volume menjamin keamanan data itu sendiri. Sekian demo uh, sekian demo presentasi uh, dari mata kuliah sistem terdistribusi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.